hasil belajar gitu. Evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar. Mungkin kita masuk ke materi dulu. Nah, setelah masuk ke materi, nanti mungkin RPS dulu aja ya. Kita masuk ke RPS dulu saja deh. Biar apa? Sudah terlihat di layar teman-teman? Nah, jadi mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini bobotnya 2 SKS. Kemudian dosen pengampunya itu Ustadz Ikhwan, uh, Ustadz Ikhwan dengan Ibu Fatwa di kelas yang AD, Ustadz Ikhwan dengan saya di kelas BC. Nah, tapi kami bersepakat agar teman-teman semua mendapatkan apa namanya dosen yang sama. Jadi ada pembagian nanti. Jadi untuk perkuliahan pertemuan 1 sampai 4 nanti saya yang masuk, pertemuan 5 sampai 7 nanti Ibu Fatwa yang masuk, kemudian pertemuan 9 sampai 15 nanti Ustadz Ikhwan yang masuk. Gitu. Jadi teman-teman dapat ketiganya. Nggak perlu bingung karena nanti yang bingung sebenarnya PJ-nya ya. Tapi PJ kan sudah ada grupnya ya, Nabila ya. Jadi Nabila yang akan tahu dosen siapa yang akan hadir gitu. Nah, link Zoom-nya kalau dengan saya link Zoom dari saya gitu ya. Jadi nanti mendapatkan tiga-tiganya gitu. Kalau Ustadz Ikhwan kan karena beliau kepakarannya di media. Jadi nanti teman-teman bisa mengembangkan instrumen berbasis media. Gitu. Jadi menggunakan media. Tuh. Ini RPS sudah divalidasi ya. Nanti akan di-share ke teman-teman. Kita langsung masuk ke sini. Mata kuliah ini tujuannya untuk apa ya? Gitu. Jadi mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dengan baik teori dan konsep evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, serta mampu mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Jadi mata kuliah ini nanti meliputi apa arti dari evaluasi itu sendiri, apa fungsinya, terus sasarannya atau tujuan kenapa evaluasi harus dilakukan itu biar apa, macam-macamnya, prinsipnya, karakteristik, tes, merencanakan nilai, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana cara misalnya Siti Inayah mau mengetes siswanya kelak dalam hal misalnya pembelajaran mufrodat. Yang kalau mufrodat tuh tesnya tuh seperti apa sih? Apakah hanya ditanya mufrodat A artinya apa gitu? Atau bisa nggak sih dikreasikan misalnya antara murodif ya persamaan dan perbedaan atau apa namanya mengisi titik-titik yang kosong. Nah, jadi nanti lebih banyak kita akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan instrumen tes dan instrumen evaluasi gitu ya. Jadi pembelajaran ini dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan, kemudian membangun kompetensi yang diharapkan. Jadi pembelajarannya full dilaksanakan secara daring. Nah, ini pokok-pokok yang akan kita bahas dalam satu perkuliahan ini dengan Bu Fatwa, dengan saya, dengan Ustadz Ikhwan. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke hakikat penilaian hasil belajar. Nah, jadi ada perbedaan antara penilaian dengan evaluasi. Itu. Nah, itu teman-teman nanti harus apa namanya bisa membedakannya ya. Nomor 2, kedudukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kedudukannya apa sih evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab? Sama halnya seperti teman-teman kalau ada kegiatan di BEM ya. Setelah ada satu kegiatan, kemudian kan ada evaluasi itu, ada rapat terakhir yang evaluasi. Nah, dievaluasi. Apa sih fungsinya evaluasi gitu. Tapi ini kita fokusnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian ada hakikat tes dan non-tes dalam pembelajaran bahasa Arab. Apakah semuanya harus dites? Apakah kita bisa menggunakan instrumen non-tes? Jadi bentuknya bukan bukan instrumen apa soal, tapi bentuknya instrumen yang lain itu apakah bisa gitu? Apakah untuk mengevaluasi itu harus pakai tes? Gitu pertanyaannya itu. Nanti kita temukan jawabannya di pertemuan ketiga ini. Kalau non-tes itu seperti apa? Instrumen yang digunakan apa saja gitu itu bisa ya. Kemudian yang nomor 4, jenis tes dalam pembelajaran bahasa Arab berdasarkan penskorannya. Gitu. Jadi ada jenis-jenisnya nanti berdasarkan penskorannya. Kemudian tes bahasa Arab berdasarkan pendekatan bahasa. Lalu ada lagi tes berdasarkan sasarannya. Jadi mau ditujukan ke siapa tes ini? Apakah tes
ada istilahnya tes kognitif. Ya, biasanya kalau di sekolah itu kan tes kognitif, tapi ada juga placement test, tes penempatan. Jadi barangkali misalnya dalam satu kelas mau dibuat kelompok. Ada kelompok yang isinya adalah anak-anak yang mampu misalnya gitu. Jadi ada placement test. Jadi anak ini berada di level yang mana? Placement test tuh. Jadi biasanya placement test itu digunakan di sekolah-sekolah yang ada kelas apa namanya? Kelas akselerasi ya mungkin ya. Jadi dites dulu anak-anaknya. Oh, secara kognitif ini anak mampu. Jadi dia bisa masuk kelas akselerasi. Oh, secara kognitif anak ini biasa saja ya udah dia masukkan di kelas yang reguler gitu. Jadi ada tes yang sifatnya untuk apa namanya mengetahui tingkat pemahaman si anak, ada juga tes yang sifatnya placement test. Jadi kita bisa membuat tes berdasarkan sasarannya. Gitu. Kalau contohnya kayak TOEFL gitu ya. Nah, itu kan berarti sasarannya untuk apa? Untuk mendapatkan skor gitu kan. Jadi skor itu itulah yang digunakan untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan seorang terhadap bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Nanti kita bahas di sini. Kemudian komponen tes dalam bahasa Arab. Tes dalam bahasa Arab itu ada apa saja sih? Apakah hanya lisan dan tulisan? Atau ada lagi yang lain? Kita bahas di sini. Nah, tentu saja semua tes yang nanti teman-teman akan kembangkan atau teman-teman buat, itu harus diketahui validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Jadi, teman-teman nanti di mata kuliah ini selain dapat teori, teman-teman juga nanti akan berusaha untuk membuat sebuah tes yang teruji soal-soalnya bisa dianggap valid dan reliable. Gitu. Kemudian bagaimana teman-teman menginterpretasikan hasil dari tes tersebut setelah validitas dan reliabilitas dilakukan. Gitu. Nah, ke bawah ini, nah ini nanti dengan Ustadz Ikhwan ya, ada aplikasi tes berbasis permainan. Nah, tentu saja teman-teman kan kalau mau pakai aplikasi tes berbasis permainan harus dibuat dulu kan soal-soalnya. Soal-soalnya sudah teman-teman buat dan sudah dites validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Nanti soal-soal yang dari sinilah bisa dimasukkan ke sini. Gitu. Jadi tinggal pilih. Ada lagi aplikasi tes berbasis formulir, lagi aplikasi tes berbasis media sosial, save exam browser dalam tes bahasa Arab, dan terakhir aplikasi tes dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi kira-kira ini adalah gambaran yang akan teman-teman dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Baik secara teori, ya, ini kan masih teori sampai sini ya, sampai jenis tes ini masih teori. Nah, kemudian kita mulai praktik. Nah, setelah itu apa namanya agar lebih menarik, mungkin biar tesnya nggak monoton gitu, mungkin mau berbasis aplikasi pun silahkan. Jadi di mata kuliah ini ada teori, ada praktik, gitu ya. Ini mungkin bisa dibaca masing-masing ya, seperti biasa. Ada project base, ada case base, tugas dan tagihan. Nanti UTS dan UAS nanti akan diinformasikan kemudian, karena kami tim dosen belum berkomunikasi lebih dalam ya, kaitan mengenai hal tersebut. Ini ada penilaian. Nah, ini kriteria kelulusan ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat A, artinya nilai absolut atau nilai akumulasi dari komponen-komponen di atas ini, nah itu harus minimal 86 gitu ya. Nah, ini jadi ini nilai ini biasanya akan dipersentasekan. Jadi tugas satu nanti 15%, tugas satunya entah dengan saya atau dengan Ustadz Ikhwan gitu ya, atau dengan Ustazah Fatwa, nanti tugas duanya apa gitu. Nanti nilai ini yang akan menjadi pembagi persentase gitu. Nah, untuk tata tertib, untuk kehadiran intinya hadir tepat waktu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan nih, 80% dari jumlah pertemuan ideal kehadirannya. Jadi kalau 16 kali pertemuan, 18%, 80%-nya itu berapa tuh? Ya paling tidak bolehlah dua ya satu dua kali izin gitu ya. Satu dua kali izin karena misalnya memang dalam kondisi kurang sehat atau bagaimana gitu. Karena ini sudah diatur dalam aturan akademik universitas. Kemudian secara keaktifan,
diupayakan mahasiswa ini harus aktif karena ini semester 6 ya sekarang ya Nabila. Semester 6. Ya, Ustazah. Nah, lagi apa namanya mungkin mulai ada rasa mohon maaf misalnya rasa bosan misalnya aduh udah kuliah lagi ada tugas lagi tapi percayalah nanti kalian akan kangen sama masa-masa ini nanti semester 7 teman-teman kan sudah ke sekolah ya kan sudah praktek ke sekolah gitu. Nah, jadi ya mungkin ya kapan lagi apa namanya bisa aktif dalam Zoom gitu kan, bisa bertanya apapun, bisa menggali ilmu. Maksudnya bisa bertanya dan langsung menghasilkan jawaban. Coba kayak misalnya kayak saya nih sekarang. Misalnya saya ada pertanyaan, saya mau tanya ke siapa juga udah bingung mau tanya ke siapa. Akhirnya saya cari tahu sendiri jawabannya. Tapi kalau di kalau kalian mesti duduk di nah, apa bangku mahasiswa itu kan misalnya ditanya ada teman yang bisa jawab atau ada dosen yang bisa meluruskan. Jadi manfaatkan momen-momen tersebut ya. Gitu ya. Untuk tata tertib, intinya selama menggunakan Zoom, pakaiannya rapi. Pakaian rapi yang dimaksud adalah pakaian yang terlihat di layar. Itu kalau nggak terlihat ya nggak perlu ditanyakan ya. Kemudian intinya kamera video dalam keadaan menyala. Nah, untuk sekarang, untuk saat ini, saya menugaskan kepada PJ yang setiap, maksudnya PJ itu mungkin nanti pertemuan kedua nanti akan beda lagi gitu. Jadi ada temannya yang off cam tanpa izin silahkan dikeluarkan dari ruang Zoom karena mungkin memang tidak serius gitu harap anggapannya gitu tidak serius untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian meminta izin dengan klik raise hand dan lain sebagainya ya. Ini normatif. Keterlambatan ya link Zoom terbuka tapi harus on cam gitu. Kalau saya sih link Zoom dibuka terus kok. Tapi yang penting harus on cam gitu. Kemudian perizinan, ya intinya perizinan dikabari aja ya ke PJ atau ke saya. Nah ini ada beberapa buku yang bisa teman-teman gunakan dan manfaatkan. Ini dicari online juga banyak. Yang umum digunakan yang dua ini ya, Sunardi Jiwandono dan Imam Asrori karena sudah yang ini fokusnya sudah ke bahasa Arab. Nah kalau yang ini memang pegangan bagi pengajar, bagi kalian nih si pengajar nanti. Kalau yang atas ini boleh, ini namanya ambiar ya. Namanya ambiar. Jadi bisa gunakan atau kalau ada buku referensi lain silakan. Nah, ini ada beberapa apa namanya artikel-artikel saya dengan Bu Fatwa yang berkaitan dengan materi evaluasi gitu. Nah, untuk satuan acara perkuliahan Ibu Fatwa sudah membuatkan apa namanya? Bu Fatwa sudah membuatkan timeline ya. Jadi untuk perkuliahan ini, nah, itu sudah ada tanggal-tanggalnya ini ya. Jadi sekarang kan tanggal 6, nanti kita masuk lagi tanggal 13, tanggal 20. Jadi dengan saya selama Februari bersama saya. Betul. Nah, kemudian nanti selama bulan Maret, ini sudah termasuk dipotong cuti Lebaran sih kayaknya ya. Lebaran itu Oh, April kan ya, oh, udah dipotong di Lebaran. Jadi selama bulan Maret nanti teman-teman dengan Ustazah Fatwa. Ini ACBD berarti ya? AC dan BD. Betul. Nah, nanti UTS kembali lagi teman-teman dengan saya. Nah, setelah UTS bersama Ustadz Ikhwan. Betul. Nah, ini sudah ada tanggal-tanggalnya dan sudah ada materi-materinya. Nah, kemudian tugas dari PJ yaitu membentuk 13 kelompok ya, membentuk 13 kelompok. Kalau sekarang ini anggotanya di Zoom ini ada 40, berarti 39 dibagi 13 kelompok. Kira-kira per kelompok akan ada 3 orang. Betul. Nah, nanti PJ silakan menentukan ya. Ditulis aja langsung di sini. Jadi bisa diakses sama-sama gitu. Berarti ini kan kelas CD. Nah, ketikkan aja di sini nanti saya berikan link. Gitu ya.
Jadi mulai pekan depan kelompok 1 sudah mulai presentasi mengenai hakikat penilaian hasil belajar dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Gitu. Sampai sini jelas ya untuk pembagian kelompok ya. Saya lanjutkan lagi ke RPS tadi. Nah, kira-kira itu pembahasan kita. Jadi hari ini kita hanya akan membahas mengenai RPS, tujuan, materi, strategi, tugas, dan tagihan dalam perkuliahan. Saya kira tadi sudah saya informasikan ya, mekanisme perkuliahan kita. Nah, nanti kelompok 1 pekan depan sudah mulai maju. Kelompok 1 nih hari Selasa depan yang berkaitan dengan kedudukan evaluasi dalam bahasa Arab. Gitu, ya. Nah, ini dan seterusnya sudah dijelaskan. Ini siapa mau ganti device bermasalah? Oke, Konita. Nah, ini sudah ada ya. Sebenarnya ini yang tadi saya jelaskan di atas juga nih. Jenis tes berdasarkan penskorannya, tes berdasarkan pendekatan bahasa, tes berdasarkan sasarannya, penyusunan tes, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mungkin ini tidak saya jelaskan lagi. Aplikasi tes berbasis formulir, berbasis kuis, berbasis media sosial, WhatsApp loh. Ternyata WhatsApp bisa jadi media tes juga tuh. Safe browser, safe exam browser, dan oh nanti ada praktek berarti dengan Ustadz Ikhwan. Ada praktek ya. Jadi oke, oke, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan yang kaitan dengan RPS dan sistem perkuliahan. Dipersilakan. Haidar, ada pertanyaan, Haidar? Fatahillah, ada pertanyaan? Fatahillah, Enggak ada Ustazah. cukup ya. Bisa dipahami ya, Fatahillah? Oke, yang belum paham nanti tanya Fatahillah, karena Fatahillah udah paham. Oke ya, yang tadi seputar perkuliahan. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Jadi ini saya sedikit berikan pengantar mengenai evaluasi pembelajaran. Saya share screen dulu. Saya mau tanya nih, apa sih bahasa Arabnya evaluasi? Ya, siapa yang tahu? Apa bahasa Arabnya evaluasi? Langsung googling nih pasti nih. Buka Google Translate. Apa, Putri? Udah Menurut ketemu, Google Put? terjemah, Ya, ya, Fiska. takyim Ustaz. Takyim. 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 Ada yang ketemu takwim nggak? Takwim. Yo. Nabila Lapasau apa? Ketemu nggak? Nah, Fiska tadi ketemunya takyim ya, pakai double ya, takyim. Nabila apa Nabila? Menemukan tidak Nabila? Nemu ini sih Ustazah, takdir sama takwim. Nah, ada dua ya, ada takwim, ada takyim. Nah, ini nih, kalian harus tahu bedanya antara takyim dengan takwim, karena dia berasal dari kata yang sama. Nah, tapi secara istilah, secara definisi dibedakan, gitu ya. Secara istilah mereka asal katanya sama. Nah, terkadang ini jadi masalah nih, begitu sidang skripsi. Nah, begitu sidang skripsi tuh kebolak-balik tuh, takim atau takwim. Tuh, ada yang pakai. Nah, begitu ditanya nggak tahu bedanya. Itu kita bahas ya sekarang. Jadi harapannya teman-teman benar-benar mengetahui apa bedanya takwim dengan apa bedanya takwim.
Sudah terlihat di layar teman-teman ya? Oh, saya masih loading. Nah, sudah. Jadi ada bedanya mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Kalau dalam bahasa Inggris ada measurement, ada assessment, ada evaluation. Nah, itu beda. Mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang mengukur. Tapi kalau dalam bahasa Arab, mengukur dan menilai ini asumsinya sama. Ya, mengukur dan menilai ini sama. Kalau dalam konsep berbahasa Arab. Jadi kalau mengukur itu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Jadi ukurannya sama gitu. Misalnya Fiska mau membandingkan apa namanya tinggi tinggi badan Fiska dan tinggi badannya Nabila misalnya. Nah berarti kan menggunakan satu ukuran yaitu sentimeter, gitu kan? Nggak bisa pakai kilogram kan nggak bisa gitu. Nah itu namanya kita sedang mengukur. Nah kemudian mengukur ini atau measurement ini sifatnya adalah kuantitatif. Jadi sifatnya adalah angka yang dibutuhkan. Angkanya berapa sih gitu. Nah, kemudian yang kedua ada menilai. Menilai itu atau assessment. Nah, mungkin ini sering dengar kan kata-kata assessment, assessment gitu. Nah, kalau assessment ini mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, ini sifatnya sudah kualitatif. Artinya, kalau kita menilai, artinya misalnya Fiska dengan Nabila lebih tinggi siapa nih aslinya? Apa sama tinggi? Kayaknya sama tinggi ya. Iya Lebih deh, tinggi. sudah. Sama. Oh, iya deh. Nah, jadi kalau menilai itu artinya kita sudah mengambil satu keputusan setelah kita mengukurnya. Setelah diukur, Nabila dengan Fiska ternyata Nabila lebih tinggi, misalnya gitu. Nah, artinya setelah diukur nih, berarti yang di sini tingginya 160, misalnya Nabila 160 ya, udah sampai banget ini. Meter tak sampai kalau saya. Jadi misalnya Nabila tingginya 160, Fiska 161 misalnya gitu. Nah, jadi itu kita sedang mengukur 160 dengan 161. Tapi saat saya mengatakan Fiska lebih tinggi daripada Nabila, itu artinya kita sudah menilai karena sifatnya kuantitatif, gitu kan? Udah karena kita sudah tahu ukurannya. Dan terakhir evaluasi. Kalau evaluasi itu meliputi keduanya. Jadi saya sudah bisa mengevaluasi jika kalau saya mau beliin baju untuk Nabila atau Fiska, ya, yang paling panjang saya berikan kepada Fiska berarti. Karena Fiska lebih tinggi gitu. Nah, ada evaluasi yang sifatnya formatif, ada evaluasi yang sifatnya sumatif. Tapi itu nanti kita bahas secara lebih rinci pada saat tes dan tes. Nah, kita masuk ke dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, dia cuma menggunakan dua istilah. Takhim dengan takwim. Takhim dengan takwim. Nah, kalau takhim, itu si measurement ini tadi nih penilaian atau assessment juga termasuk dalam sini. Intinya tuh ukurannya berapa, perbandingannya berapa gitu. Jadi kalau di kelas ini saya kasih tes, misalnya saya kasih tes, terus ya udah intinya kata Hila nilainya berapa, si Fiska berapa, Nabila berapa, dan lainnya berapa. Jadi itu masuknya ke takhim, artinya kita sedang melakukan penilaian. Tapi saat mengevaluasi itu adalah pengambilan keputusan. Jadi artinya saya mengambil keputusan bahwa dari semua nilai yang saya peroleh dari takim itu tadi, saya mengambil keputusan yang nilainya 60 ke bawah itu harus remedial. Nah, itu baru kita dikatakan sebagai takwin. Nah, evaluasi itu sendiri ada di sini. Jadi kita akan mengambil keputusan terhadap suatu ukuran. Gitu. Jadi kalau takim ini sifatnya menilai, sebagaimana halnya contoh dua ini tadi nih, measurement dan assessment. Sementara kalau takim, kita sudah mengambil keputusan. Intinya mau diapakan ini? Apakah dia harus remedial? Ada telepon sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Bunyinya kedengeran nggak di kalian? Bunyi teleponnya? Enggak kan ya? Oh, enggak, oke. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah jelas ya antara takyim dengan takwim. Kalau takyim itu menilai. Kalau takwim itu mengevaluasi. Menilai itu artinya kita memberikan penilaian. Memberikan penilaian tinggi badan, nilainya berapa, atau memberikan apa namanya, eh ya intinya memberikan penilaian atau memberikan ukuran terhadap sesuatu. Tapi kalau sudah mengevaluasi, artinya kita sudah bisa mengambil keputusan dari hal tersebut. Gitu. Nah, lanjut kita ke evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu apa sih tujuannya? Untuk apa dilakukan evaluasi pembelajaran gitu? Evaluasi pembelajaran itu untuk mengetahui apakah antara tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi ini mereka bertiga saling berkaitan. Jadi kalau saya sudah punya tujuan pembelajaran agar setelah mengikuti mata kuliah ini teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan sebuah instrumen tes yang valid dan reliable gitu. Nah, ini tujuan yang saya tetapkan. Kemudian bagaimana saya menyampaikan kegiatan pembelajarannya agar bagaimana saya melatihnya agar teman-teman semua bisa. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya saya beri penilaian dan kemudian saya evaluasi. Saya bisa mengevaluasi misalnya dari 39 anggota kelas ini, saya bisa mengevaluasi bahwa misalnya 80%-nya sudah mampu. Yang 20%-nya cukup mampu, misalnya seperti itu. Nah, jadi artinya evaluasi itu bertujuan untuk ini, menilai apakah atau mengambil keputusan apakah antara tujuan pembelajaran yang ditetapkan dengan kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan itu berhasil atau tidak. Gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa prinsip penilaian. Nanti saat teman-teman melakukan penilaian di kelas, saat teman-teman melakukan beberapa penilaian di kelas, ada beberapa prinsip. Pertama, harus objektif. Jadi tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai, melainkan melalui penilaian berbasis pada standar. Contohnya gini, makanya kalau di artikel itu kadang suka ada blind review. Jadi kita tidak tahu siapa yang kita nilai. Nah, terkadang karena kita tahu orangnya, itu akhirnya penilaiannya tidak jadi objektif. Tapi kalau soalnya bentuknya tes kan sudah pasti objektif ya. Tapi begitu dia menjadi soalnya bentuknya esai, nah itu terkadang jangan sampai terpengaruh oleh sedang menilai siapa. Kalau soalnya ABCD mungkin gampang, oh ini salah, oh ini salah. Tapi begitu soalnya esai, cari kata kuncinya. Gitu. Tapi ada lagi dalam kaitan tertentu, penilaian menjadi tidak cukup objektif karena terpengaruh oleh oh anak ini si ini, oh ini begini. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam sebuah prinsip penilaian. Jadi prinsip penilaian itu adalah objektivitas, bukan subjektivitas. Bukan kita sedang menilai siapa, oh karena anak ini dekat dengan saya, oh karena anak ini begini, oh karena saya kasih nilai bagus. Tidak seperti itu. Ya. Jadi penilaian sifatnya apa? Objektivitas, bukan subjektivitas. Kemudian yang kedua, saat kita melakukan penilaian, tentu harus ada namanya prinsip edukatif. Ya, jadi harus mendidik. Jangan sampai kita memberikan tes, tapi tesnya itu sebenarnya tidak mendidik anak tersebut gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi misalnya eh, apa mata kuliah evaluasi karena ada apa namanya? Misalnya karena ada misalnya Siti Inayah jarang hadir ke kelas gitu. Terus saya mau didik dengan kamu lari keliling lapangan 5 kali gitu sebagai pengganti ketidakhadiran kamu. Nah itu saya minta Siti Inayah lari keliling lapangan tapi dalam kondisi panas terik kan itu saya kira tidak terlalu bernilai edukatif untuk Siti Inayah. Siti Inayah nggak dapat apa-apa kecuali dia capek. Tapi mungkin kapok iya gitu. Nah ada cara lain membuat bagaimana agar si anak ini kapok gitu untuk apa namanya tidak hadir tapi ada cara lain yang lebih mendidik dan memotivasi gitu ya. Kalau mungkin anak-anaknya masih SD sih nggak apa-apa ya masih kuat lari ya. Kalau udah usia-usia 20 gitu apalagi 30 seusia saya tuh udah aduh kayaknya udah bunyi-bunyi gitu kakinya. Oke, kemudian berikutnya prinsip penilaian berikutnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
ke pihak manapun, ke pihak internal, ke pihak eksternal, ke sekolah, ke orang tuanya, gitu dan lain sebagainya. Kemudian prinsip penilaian berikutnya adalah transparan, harus jelas kriteria penilaiannya. Makanya tadi di RPS itu ada kriteria-kriteria penilaian kan, tugas 1 10%, kehadiran sekian persen, UTS sekian persen, ini sekian persen. Nah, begitu teman-teman mempertanyakan, pesan saya udah aktif, rasanya sudah ini, kok nilai saya nggak baik ya, misalnya. Nah, kadang kan itu bisa ditanyakan ke dosen. Sama halnya dengan nanti teman-teman memberikan penilaian kepada siswa yang sifatnya harus transparan. Kemudian ada nilai dengan prinsip ekonomis, jadi efisien dan efektif. Jadi sebenarnya untuk menilai itu nggak perlu sesuatu yang mahal, gitu. Yang ekonomis pun bisa. Ekonomis misalnya ini, misalnya tesnya eh, apa namanya online, misalnya tesnya online, kan cukup pakai Google Form aja, nggak perlu mahasiswa diminta untuk ini kerjakan di kertas, kalian print dulu di rumah masing-masing. Gitu. Nah itu kan repot ya, nggak ekonomis pula gitu. Jadi seekonomis dan seefisien mungkin. Kemudian terakhir terpadu, intinya terpadu itu terencana gitu. Memang sudah direncanakan ada tes. Jangan tiba-tiba begitu saya masuk kelas ambil kertas semuanya kerjakan soal gitu kan, kaget maksudnya, oh ada apa nih, nggak terencana nih berarti gitu. Jadi intinya penilaian itu perlu yang namanya keterpaduan gitu. Lanjut lagi, ini fungsi-fungsi penilaian ya, mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk belajar sebagai umpan balik untuk guru dan siswa, sebagai pertanggungjawaban publik kepada stakeholder pendidikan, memantau ketercapaian standar dan ketuntasan belajar minimum yang telah ditetapkan, menemukan kesulitan belajar, dan alat untuk mengendalikan dan menjamin mutu. Untuk menemukan, kadang ini nih, menemukan kesulitan belajar. Nah, kalian udah ambil mata kuliah anak case belum ya? Analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Udah? Nabila udah ya? Sudah kan? Nah, jadi kan berbasis soal yang diteskan kepada sejumlah mahasiswa, di situ kan ketemu kan kesulitan belajarnya. Bagian mana nih yang ternyata belum anak-anak belum menguasai gitu. Jadi kadang dari tes tuh kita bisa menemukan kesulitan-kesulitan belajar, materi-materi apa yang belum dikuasai oleh mereka. Betul. Oke, lanjut. Nah, dalam bahasa Arab itu ada dua jenis tes dalam bahasa Arab. Ada ikhtibar anasir al-lughah dengan ikhtibar maharat al-lughah. Ya, ada tes komponen kebahasaan dan ada tes keterampilan kebahasaan. Tuh. Kalau tes komponen kebahasaan, ya aswat, ya mufrodat, ya qawaid, itu komponennya. Tapi kalau keterampilan, berarti bagaimana tes anak-anak itu misalnya dinilai dari istimanya. Jadi mungkin yang dua ini, misalnya ikhtibar aswat dengan mufrodatnya dilakukan melalui ikhtibar maharat istima. Gitu. Jadi ada berbagai macam jenis tes dalam bahasa Arab. Nah, terkadang kalau di sekolah itu mereka tidak dipecah-pecah gini nih. Istima, kalam, kiroah, kitabah. Kadang sambil istima, sambil kalam juga gitu ya. Nggak seperti di PBA kan dipisah-pisah gitu. Nah, kemudian ini ada contoh untuk ikhtibar anasir al-lughah. Tes komponen kebahasaan. Kan tadi ada 3 ya. Ada 3 tadi apa? Yang mana dia? Ada ikhtibar al-aswat, ikhtibar mufrodat, dengan ikhtibar qawaid al-lughah. Nah, ikhtibar al-aswat misalnya suara ya. Kalau ikhtibar al-aswat itu contohnya misalnya tadribat ta'aruf as-sauti. Jadi untuk mengenalkan latihan untuk pengenalan bunyi. Tadribat at-tamyiz as-sauti, misalnya membedakan bunyi. Misalnya kalau di Arab itu kan bunyi ta dengan sya gitu. Jadi ada tesnya, dites gitu. Ada tadribat at-tajrid as-sauti, mengidentifikasi bunyi. Misalnya gitu. Kemudian ada lagi ikhtibar yang sifatnya mufrodat. Tuh, ada kalau mufrodat itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu apa tuh? Asyuyu. Asyuyu itu artinya hmm, uh, apa ya? Keumuman atau syai'ah itu apa ya? Yang lazim.
syai'ah yang lazim digunakan. Asyuyu' itu yang ya kosakata yang lazim dan umum digunakan. Kan biasanya ada istilah asyai'ah itu yang umum digunakan. Jadi kita menggunakan kosakata-kosakata yang umum. Kemudian al-irtibat bi'alamid darisin, keterkaitan dengan pengetahuan siswa. Al-irtibat bi mustawal umrid darisin, keterkaitan dengan level usia si anak. Jadi jangan juga kita kasih level kosakata yang terlalu tinggi untuk anak-anak. Ini untuk mengembangkan ininya ya, iktibarnya ya. Ini yang digunakan. Asyuyu, irtibat bihajati darisin, irtibat bi'alami darisin, bi mustawal umrid darisin, ahamiyah ittisoliyah. Jadi kebutuhan atau urgensinya untuk komunikasi. Jadi kadang sulit juga kita menggunakan kosakata-kosakata yang jarang digunakan dalam hal komunikasi gitu. Dan terakhir as-sohah al-lughawiyah dengan fasohah gitu, ketepatan dan kefasihan. Nah, untuk mufradat apa aja tesnya? Banyak nih, ada beberapa contoh. Iktibar mal'il faraq, mengisi hal yang mengisi titik-titik yang yang kosong. Al-muradif, iktibar ikhtiar muradif, memilih sinonim. Ya kan, suratu badail, jadi menyebutkan kata yang sesuai dengan gambar. Nah, itu iktibar-iktibar yang untuk mufradat banyak nih. Ya kan? Kata kata dari definisi. Jadi ada definisi, nah itu kata kuncinya apa gitu. Itu kosakatanya apa gitu. Termasuk dengan qawaid. Qawaid juga ada banyak nih iktibar-iktibar. Itu kan? Sama tuh mengisi yang kosong, ada pilihan ganda, ada menemukan sigotnya, ada i'rabnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini beberapa cara yang bisa digunakan. Nah, kemudian tadi kan kita ada bahas mengenai validitas ya, validitas dan reliabilitas. Jadi kalau validitas itu apabila eh, validitas itu seperti tadi, apabila yang diukur itu sesuai dengan alatnya. Jadi kalau mau mengukur pemahaman, ya pakainya tes. Tesnya berupa apa? Tes tertulis, misalnya tes lisan. Seperti tadi saya bilang, jangan sampai kita mau mengukur tinggi badan tapi pakai kilogram. Nah, itu nggak valid berarti alatnya. Nah, validitas isi, jadi isi tesnya, kemudian kalau konstruk itu, apakah butir soal yang membangun tes dapat mengukur setiap aspek berpikir. Jadi intinya semuanya itu terukur dari butir-butir soalnya, jumlah butir soalnya, persentase soal ringan, sedang, sulit itu harus imbang ya. Jadi jangan sampai soal sulit semua. Itu pasti nanti mahasiswanya juga siswanya juga keteteran, takutnya malah nggak sesuai dengan KKM. Jadi misalnya dari 20 soal mungkin taruhlah 5 soal sedang atau mudah, 5 soal sulit atau 10 soal sulit. Nah, yang 5 soal lainnya itu sedang sifatnya gitu. Jadi ada gradasinya. Jadi soal jangan mudah semua, jangan sulit semua gitu. Pakai gradasi. Nah, ini bonus aja ya. Sebenarnya materi kita hanya sampai sini nih, pengajian validitas tes. Nah, kalau ini mungkin berguna atau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nanti sebagai calon guru milenial. Kalian aja udah generasinya milenial. Nanti kan yang akan dididik adalah generasi yang milenial juga. Ini ada beberapa karakteristik generasi digital. Karena anak-anak yang nanti akan kalian ajar, itu kan paling nggak tertaut usianya berapa ya sama kalian ya? Mungkin 5 sampai 8 tahun mungkin ya. Kan kalian sekarang semester 6. Nah, misalnya nanti ngajar kelas 1 SMA 3. Berarti kan 6 ya, berarti tertaut 6 tahun lah ya dengan adik-adik atau anak-anak yang akan kalian ajar. Nah, mereka yang lahir di generasi milenial itu kan mereka sudah generasi digital ya. Nah, ini bonus aja nih informasi ya. Jadi mereka itu punya karakter yang independen. Independen jadi karena mereka hidup dalam kemudahan digital, mereka mengharapkan kehidupan itu semudah digital juga gitu. Nah, jadi mereka mungkin senang dengan tes-tes berbasis permainan daripada dia harus menulis misalnya gitu. Nah, mungkin itu bisa digunakan. Tapi jangan juga tes menulis latihan tangannya ditinggalkan.
Jadi mungkin sesekali pakai berbasis digital, sesekali tetap yang manual untuk melatih psikomotor. Kemudian itu mereka itu adalah generasi yang fun. Jadi generasi yang cenderung menjalani hidup dengan cara yang menyenangkan. Nah, mereka memiliki persepsi bahwa tidak ada kesulitan, yang ada adalah tantangan. Gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi kata kunci juga. Gitu. Itu soalnya nggak sulit, tapi menantang. Gitu. Jadi kalau kalian ngembangin soal, soalnya nggak sulit, tapi soalnya menantang. Mereka ini generasi yang ekspresif, suka mengekspresikan diri. Hampir semua preferensi mereka tunjukkan melalui media sosial. Nah, jadi makanya tadi ada materi yang berkaitan dengan pengembangan tes berbasis media sosial. Ini untuk mengakomodasi anak-anak yang ekspresif seperti ini. Misalnya saya nih waktu ngajar kitabah satu, ngajar kitabah. Kalau saya minta mahasiswa untuk terus-terusan menulis, mungkin monoton ya. Akhirnya saya minta mahasiswa untuk menulis satu paragraf tentang dirinya, tapi diekspresikan melalui Instagram. Jadi mereka posting di Instagram itu tulisan mereka. Jadi akhirnya kan mau nggak mau harus tulisan yang sebaik-baiknya yang diposting gitu. Nah, karena saya tahu anak-anak sekarang itu anak-anak generasi yang ekspresif gitu, suka apa namanya menunjukkan diri mereka di media sosial gitu. Mereka juga generasi yang instan, ya. Ini anak-anak instan semua nih. Kayak tadi saya tanya, Takim apa? Bukanya Google langsung. Gitu. Nggak ada yang buka kamus bahasa Arabnya gitu kan. Mereka ini adalah generasi yang instan. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, nggak bisa saya menahan kalian untuk pokoknya nggak boleh buka Google, nggak mungkin. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan Google tersebut. Jadi jangan dianggap sebagai musuh. Jangan dianggap sebagai musuh, tapi kita ikut bersahabat dengan media-media yang baru. Gitu. Ya. Ini nanti dibaca masing-masing ya. Ini masih sama, ini lanjutan tadi sharing, interaktif, dan kolaboratif. Nah ini tes-tes itu bisa bersifat kolaboratif juga bisa. Ya, tesnya sifatnya proyek kelompok, nah itu bisa juga. Ini prinsip evaluasi mungkin nanti akan dibahas lebih rinci. Ini beberapa tools. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Karena yang bagian-bagian ini nanti di pertemuan berikut-berikutnya kita dalami sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Cukup jelas penjelasan saya tadi? Cukup tergambar ke depannya teman-teman akan apa yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini? Oke, oke, Farah, ada pertanyaan? Cukup jelas, Farah? Cukup jelas ya. Oke, jadi intinya teman-teman akan dapat teori dan akan dapat praktik untuk mengembangkan instrumen soal. Oke, sudah isi daftar hadir semua? Ya, sudah ya. Oke, mungkin untuk karena kita masih pertemuan awal, lebih kepada penyajian RPS dan pengetahuan awal saja. Nanti pertemuan berikutnya akan kita dalami sama-sama. Jadi pertemuan yang akan datang masih dengan saya ya. Sampai pertemuan 4, nanti insya Allah saya yang hadir. Pertemuan berikutnya nanti Ustaz Fatwa. Ini masih 36 yang mengisi daftar hadir. Tadi sampai ada anggotanya sampai 39. Jadi 3 orang lagi siapa yang belum isi. Oke, tidak ada pertanyaan teman-teman? Hafsah, ini Alia nih adiknya yang ikut kuliah nih. Nggak apa-apa Alia, nggak apa-apa. Oke, oke bisa kita cukupkan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih kehadiran teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan dengan kelompok 1 sudah maju untuk menjadi presenter. Nah, jadi hari ini Nabila dengan Inayah
Inayah panggilannya siapa? Siti Inayah panggilan Inayah. Inayah. Oh ya, berarti Inayah dengan Nabila setelah ini bertugas ya membagi teman-teman ke dalam kelompok. Nanti link yang tadi saya share di grup PJ ya, biar langsung diisi. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Waalaikumsalam.